Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak kerja Ksuma, kelas 11 IPA 2 nomor absen 14, ingin menjelaskan tentang gerakan pembaruan dalam Islam di Indonesia. Perkembangan gerakan Islam di Indonesia berkembang dengan pesat, tidak terlepas dari keadaan situasi politik dunia yang memanas. Pada awalnya, gerakan pembaruan Islam ini timbul akibat pemikiran Jamaluddin Al-Afghani mengenai pan-islamisme atau pembaruan dalam Islam untuk menjadikan satu dalam kekuatan. Perkembangan pan-islamisme itu sendiri mencuat ke permukaan sekitar awal abad ke-20 akibat kemunduran dunia Islam, sementara dunia Barat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tentu saja perkembangan pergerakan yang terjadi di dunia Islam ini mendorong Islam untuk ikut bagian dalam gerakan pembaruan ini. Selain di Indonesia, pengaruh dari pemikiran pembaruan Islam ini juga sampai ke negara-negara Islam lainnya, seperti Mesir, Libya, Irak, Iran, dan Pakistan. Sementara itu, banyak tumbuh dan lahir gerakan pembaruan dan pemurnian agama Islam di berbagai tempat di Indonesia, yang satu sama lain mempunyai penonjolan perjuangan dan sifat yang berbeda-beda. Akan tetapi secara keseluruhan mereka mempunyai cita-cita yang sama dan tunggal, yaitu Izul Islam wal Muslimin, atau kejayaan agama Islam dan kaum muslimin. Di antara gerakan-gerakan tersebut ada Sarekat Islam di Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam. Pembaruan Islam yang ada di Indonesia cukup menarik karena ada yang bergerak dalam bidang politik dan juga ada yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Gerakan-gerakan tersebut umumnya terbagi dalam dua golongan, yaitu golongan gerakan modernis dan gerakan reformis. Yang dimaksud dengan gerakan modernis adalah gerakan yang menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya. Jadi semua gerakan Islam tersebut dapat digolongkan sebagai gerakan modernis. Sedangkan gerakan reformis berarti di samping gerakan ini menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya, juga memurnikan Islam dan membangun kembali Islam dengan pikiran-pikiran baru, sehingga Islam dapat mengarahkan dan membimbing umat manusia dalam kehidupan mereka. Terus ada pertama Sarekat Islam. Sarekat Islam dipimpin oleh Haji Umar Said Cakraminoto dan di bawah kepemimpinannya Sarekat Islam berkembang menjadi sebagai organisasi besar dan berpengaruh. Anggota-anggotanya semakin banyak dan meliput seluruh lapisan masyarakat dan cabang-cabangnya berdiri di mana-mana. Tujuannya diperluas tidak saja urusan dagang dan perekonomiannya, melainkan lebih luas dan besar, yaitu menentang politik kolonial Belanda dalam segala seginya dengan menggunakan dasar perjuangan Islam. Dengan tujuan tersebut, akhirnya Sarekat Islam memasuki bidang politik dan menginginkan suatu pemerintah yang bebas dari penjajahan Belanda. Yang kedua ada Partai Islam Masyumi. Partai Masyumi yang merencanakan tujuannya dengan rumusan terlaksanaannya syariat Islam dalam kehidupan orang-orang, masyarakat, dan negara Republik Indonesia. Dalam kiprah politiknya sepanjang masa kehidupan, baik dalam bentuk program maupun kebijakan partai, menampakkan sikap yang tegar, istiqomah, konsisten terhadap prinsip-prinsip Islam yang bersumber pada Al-Quran maupun hadis. Politik yang dianut oleh Partai Masyumi adalah politik yang menggunakan parameter Islam, artinya bahwa semua program atau kebijakan partai harus terukur secara pasti dengan nilai-nilai Islam. Ungkapan bahwa politik itu kotor menurut keyakinan Partai Masyumi tidak mungkin terjadi mengkala sikap langkah dan pola perjuangannya selalu berada di atas prinsip-prinsip ajaran Islam. Masyumi mengakui terhadap realitas yang terjadi di tengah-tengah area politik bahwa politik itu memang kotor kalau politik itu didasarkan pada politik bebas nilai atau politik yang diajarkan oleh Nicole Machiavelli bahwa tujuan menghalalkan sebuah cara. Politik Islam bagaimana yang dianut oleh Partai Masyumi adalah politik yang mengharamkan tujuan yang ditempuh dengan semua cara. Islam mengajarkan bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. Yang ketiga ada Muhammadiyah. Sejak tahun 1905, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah banyak melakukan dakwah, pengajian yang berisi faham baru dalam Islam dan
beratkan pada segi alamiah. Baginya Islam adalah agama amal, suatu agama yang mendorong umatnya dengan bekal pendalaman beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi, sampai pada pendirian dan tindakan yang banyak bersifat pengalaman Islam dalam kehidupan nyata. Puncak berdirinya Gerakan Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 yang bertepatan dengan 18 November 1992, menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta, serta memajukan hal agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Yang keempat ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam besar lainnya di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, keterbelakangan baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun tradisi yang sudah menjadi adat masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Di Jawa khususnya telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Yang semangat kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Dalam menjalankan organisasi Nahdlatul Ulama dalam memiliki tujuan utama yaitu menegakkan agama Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada Persatuan Islam. Persatuan Islam terdiri di Bandung pada 17 September 1923 oleh Kiai Haji Zamzam, seorang ulama berasal dari Palembang, bertujuan mengembalikan kaum muslimin kepada pemimpin Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan jalan mendirikan madrasah-madrasah, pesantren, tablik, pidato, ataupun lisan. Selain itu, penerbitan pula majalah yang cukup menonjol pada zamannya yaitu Pembela Islam dan majalah Al-Muslimin. Selain itu juga persis memiliki tujuan lain yakni untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal. Sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil, persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis atau sabda Nabi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.